Jadi menghadapi persoalan rumah tangga bukan dicadi awak, bukan dengan kepintaran saja, tetapi dengan kedewasaan. Nah, ini yang pernah saya singgung. Kenapa di dalam Islam tidak ada batas umur menikah? Tidak batas minimum, tidak pula batas maksimum. Nah, kenapa? Karena batas umur tidak menentukan, tidak menjamin suatu rumah tangga itu bisa dibangun dengan istilah yang sering kita sebut sakinah, mawaddah itu. Yang bisa menjamin rumah tangga itu bisa terwujud di dalamnya nilai-nilai sepasang hamba Allah yang berjalan dengan tujuan seperti yang kita katakan tadi adalah ar-rusdu. Apa itu? Kematangan. Itu makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 1, perhatikan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan khalaqakum min nafsin wahidah, terus lanjutkan. Jadi sebelum Allah cerita anak yatim, sebelum Allah bercerita tentang bagaimana keadilan di dalam pernikahan, dan seterusnya, itu muqaddimahnya, pengantarnya. Lihat ayat 6-nya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha. Ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka sampai kepada masa pernikahan. Ini masa anak yatim menikah ini kapan ini? Fa in anastum minhum rusda. Perhatikan kalimat itu. Fa in anastum minhum rusda. Jika kamu merasa sudah damai dan tenang di dalam melihat ada ketenangan batinmu, melihat mereka itu sudah sampai ke tingkat rusdun, dari mereka itu sudah ada rusdan, tindakan kedewasaan dan kematangan untuk memikul tanggung jawab, mempertimbangkan antara hak dan batil, melihat perkara maslahah dan madarrah. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, baru serahkan harta mereka. Nah, di sini kita dapat bahwa menikah itu, jadi apa yang membuat kita melihat seseorang itu sudah patut menikah? Dari orang itu terlihat rusdun, terlihat apa? Kematangan dan kedewasaan di dalam berfikir, di dalam bersikap, di dalam menghadapi berbagai persoalan. Itu tiga itu perhatian. Ini bapak dan ibu kan wak kan punya anak kau. Bah mencari anak tu lah patut menikah. Lihat dari mereka itu apa? Sudah muncul tak dari dia tu rusdun? Apa tu rusdun? Pemikiran yang tajam, matang, sikap, termasuk juga bagaimana dia menghadapi persoalan. Tapi kalau masih kekanak-kanakan juga, walaupun umurnya lah dah ke 40 tahun. Ada ke orang umur itu kanak-kanak? Ada. Tidak ada tindakan yang bijak lahir darinya. Kalau nan serupa itu, susah tu untuk menyelamatkan dirinya suluntan tu lah ke ditumpang lo nak orang kanya.
Nah ini makanya urusan kekayaan itu di belakang. Yang perlu benar dahulu adalah bagaimana seseorang itu patut dan pantas untuk berpasangan. Nah maaf saja, pendidikan kita hari ini tidak membentuk karakter rusdun itu. Tidak. Bayangkan anak sekarang sudah tamat S1 berbagai macam, tapi dia tidak punya rasa malu dan berbagai macam bertindak di luar dari kepatutan seseorang yang telah berwawasan, telah memiliki ilmu. Ya. Sehingga dia tidak bisa memilah mana patut di kerajaannya, mana patut ditinggal, mana yang mendatangkan mudarat, mana yang mendatangkan manfaat, tidak terpilah dia. Apa indikatornya atau tanda-tandanya orang seperti itu? Tandanya adalah dia mudah diseret oleh siapa saja yang di dekatnya dalam pergaulannya. Itu orang yang mempunyai kepribadian. Kama angin kencang, situ. Jadi tidak heran kalau tadi kan ada yang dari dinas provinsi bicara tentang narkoba berbagai macam tadi. Katakan salah satu dari penyebab kenapa anak-anak muda kita hari ini mudah sekali diseret ke berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak berakhlak, narkoba, LGBT, itu juga auran dan sebagainya itu. Karena pendidikan kita ini tidak membuat orang menjadi matang secara karakter. Karena kita cenderung menghindari nilai-nilai agama di dalam membentuk kepribadian. Itu penyebabnya. Cuma tidak ada yang mau mengakui itu. Semakin dihindari nilai-nilai agama ini, orang akan semakin tidak matang sebagai manusia. Setiap orang yang tidak matang di dalam kehidupannya, berarti orang ini tidak punya pedoman di dalam hidup. Nah, kalau tidak punya pedoman, kemana langkah akan dibawanya? Kemana orang dibawa? Kemana orang majak? Itulah penyebab. Jadi kalau narkoba menjadi, LGBT berkembang, tawuran meningkat, perbuatan asusila bertambah, itu salah satu faktornya adalah menunjukkan apa? Salah satu faktor kegagalan pendidikan. Gagal kita mendidik. Ya termasuklah tidak bisa dikeluarkan kegagalan ulama dalam mendidik umat juga. Sehingga pendidikan termasuk juga surau, masjid tidak membentuk kepribadian yang matang, yang dewasa, yang mengerti
bagaimana bersikap untuk menyelamatkan diri di dunia, bisa memilah mana yang hak dan batil, mana yang mendatangkan maslahat, mana yang membawa mudarat, dan tidak pula pandai bersikap. Sehingga akhirnya apa? Dia hanyut di dalam dalam gelombang kehidupan ini. Kembali kita kepada poin ketiga dalam membangun rumah tangga tadi. Apa yang harus kita tanamkan? Jangan pernah membayangkan bahwa rumah tangga itu akan kosong dari berbagai tantangan dan ujian. Harus siap. Bagaimana siapnya adalah dengan mematangkan diri, dengan membuat diri menjadi dewasa dalam bersikap, di dalam mengambil keputusan. Jadi tidak bisa masuk ke rumah tangga dengan gaya kekanak-kanakan. Jangan ada yang membayangkan bahwa era-era pergaulan haram yang dikatakan berpacaran itu akan terus berlanjut kepada pernikahan. Tidak ada itu ceritanya. Tidak akan berkelanjutan. Ketika seseorang saling berkenalan, dia bisa saling menjaga karena bertemunya 1 jam 2 jam. Tapi kalau lah hidup sehari-hari, tidak ada lagi istilah dramatisir. Tak bisa main drama ada tu. Bekaruh terdengar karuhnya. Nampak malih tampak malihnya. Nindak rapi nampak ndak rapinya. Itu keripengan. Kenapa? Karena masing-masing tumbuh dalam lingkungan yang berbeda, dengan asupan pendidikan yang juga beragam. Sedangkan orang beradik kakak kamba sama minum susu yang sama, bahkan dia gihlo pakaian yang sama, di sekolah ditampik nan sama, ketika gadang lain-lain perangainya. Apalagi orang yang bertemu makan dari periuk yang berbeda, hidup di tengah keluarga yang berbeda, dididik oleh guru-guru yang berbeda, menjalani kehidupan yang juga tidak sama, berbeda pula. Kemudian bisa menjadi seragam siap gerak tiba dalam satu rumah tangga. Tidak ada itu.